Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Dulasyanti dengan NPM 20170511034 bersama dua teman saya yaitu Putri Santika Mayangsari dengan NPM 20170511011 dan Sylvia Rukmana yaitu 20170511047 akan mempresentasikan analisis big data kami yaitu mengenai Boston House Price Prediction. Next. Yang pertama akan kami bahas yaitu konteks proses bisnis analisis data. Analisis data dilakukan untuk memprediksi harga rumah yang ada di daerah Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Proses analisis ini melibatkan penggunaan metode regresi linier dan model random forest untuk menganalisis dataset yang ada. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisa dan memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Dengan menggunakan metode-metode ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan berguna untuk membantu klien dalam menentukan harga yang tepat untuk rumah yang akan dibeli atau dijual. Untuk tahapan analisis data, yang pertama yaitu loading dataset, yaitu mengimpor dataset Boston Housing Data ke dalam lingkungan analisis data. Lalu yang kedua, eksplorasi data terhadap dataset untuk memahami struktur dan karakteristiknya. Analisis deskriptif dapat memberikan wawasan awal tentang fitur-fitur yang ada. Data pre-processing untuk membersihkan, mengubah, dan menyesuaikan data agar sesuai dengan asumsi regresi linear, seperti identifikasi dan menangani missing values, outlier, atau data yang tidak valid. Selanjutnya adalah pemodelan, di mana yaitu proses membangun model berdasarkan dataset yang dimuat, meliputi pemilihan model, persiapan data, pelatihan model, dan penyesuaian parameter. Model yang dilatih dapat digunakan untuk prediksi dan evaluasi performa model. Next. Dalam tahap pemodelan, di sini ada 3 model, yaitu yang pertama regresi linear adalah penggunaan persamaan linear untuk memprediksi nilai target, dalam kasus ini yaitu harga rumah, berdasarkan fitur-fitur yang relevan. Nah, evaluasi dan validasi dilakukan untuk mengukur kerja model menggunakan metrik seperti mean squared error atau MSE dan coefficient of determination R-squared, serta membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Lalu yang kedua ada regularisasi, adalah teknik dalam pemodelan untuk mengurangi overfitting dengan menambahkan penalti terhadap parameter model yang memiliki bobot yang tinggi. Ini membantu mengontrol kompleksitas model dan meningkatkan kemampuan generalisasi. Nah, teknik regularisasi yang umum digunakan adalah L1 regularization, yaitu lasso, dan L2 regularization ridge. Lalu yang terakhir adalah model random forest, adalah algoritma pembelajaran mesin yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Next. Setelah pemodelan, yaitu tahap penyempurnaan model melibatkan analisis evaluasi model dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti penambahan fitur yang relevan, penyesuaian model, tuning parameter, dan validasi silang. Selanjutnya yaitu tahap prediksi, melibatkan penggunaan model yang telah disempurnakan untuk membuat prediksi. Lalu yang terakhir, tahap evaluasi hasil prediksi, melibatkan perbandingan antara hasil prediksi dengan nilai sebenarnya pada data pengujian. Next. Sumber dataset diperoleh dari kaggle.com, yaitu real estate dataset mengenai perumahan yang ada di Boston. Untuk fitur-fitur yang ada dalam datasetnya sendiri, yaitu yang pertama ada crime, yaitu tingkat kejahatan per kapita menurut kota, ZN, yaitu proporsi lahan residensial yang zonasi untuk lot dengan luas lebih dari 25.000 square feet, lalu Indus, yaitu proporsi luas tanah bisnis non-retail per kota, lalu ada CHAS, variabel dummy Charles River, bernilai 1 jika wilayah berbatasan dengan sungai, dan 0 jika tidak. NOx, konsentrasi nitrogen oksida,
dioksida berbagian per 10 juta, RM yaitu jumlah rata-rata kamar perhunian, H proporsi unit yang ditempati pemilik yang dibangun sebelum tahun 1940, DIS jarak tertimbang kelima pusat kerja di Boston, RAT yaitu indeks aksesibilitas ke jalan raya radial, tax yaitu tingkat pajak properti nilai penuh per $10.000, IT rasio yaitu rasio murid guru per kota, B 1000 dikali kuadrat dari BK dikurang 0,63 di mana BK adalah proporsi warga kulit hitam per kota, Alstat yaitu presentasi status sosial rendah penduduk, lalu match fee yaitu nilai median rumah yang ditempati pemilik dalam ribuan dolar. Selanjutnya proses pre-processing akan dilanjutkan oleh Sylvia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan proses pre-processing. Di sini dalam tahap proses pre-processing, langkah pertama yaitu kita mengimport library-nya. Di sini import library itu diperlukan untuk manipulasi dan pemrosesan data, seperti Pandas dan NumPy. Pandas dan NumPy ini digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Selanjutnya, setelah mengimport library-nya, kita loading dataset-nya. Jadi di sini kita mengunggah dataset dari sistem lokal ke dalam Google Colab untuk digunakan dalam analisis atau pemodelan data. Di sini selanjutnya di sini ada DF read CSV di sini yaitu untuk membaca data CSV-nya. Jadi datanya tersebut itu dia memiliki 511 baris dan 14 kolom. Langkah selanjutnya yaitu mengeksplor data. Mengeksplor data itu jadi kita ini untuk memperoleh wawasan awal tentang isi dataset dan memeriksa informasi penting seperti tipe data dan keberadaan missing value-nya. Jadi di sini DF head ini dia digunakan untuk melihat beberapa baris pertama dari data frame-nya. Jadi kan data frame-nya ini barisnya itu ada 511. Jadi di sini hanya bisa melihat 5 baris dari dataset ini. Selanjutnya DF info ini di sini kita dapat informasi tentang tipe data yang digunakan dan juga jumlah nilai non-nul dalam setiap kolomnya. Langkah selanjutnya dalam pre-processing data yaitu adalah cleaning data. Jadi cleaning data ini di sini kita melakukan pembersihan data dengan mengatasi nilai yang hilang atau missing value atau data yang tidak valid. Dapat menggunakan metode seperti menghapus baris dengan nilai yang hilang, kemudian mengisi nilai yang hilang dengan nilai rata-rata atau median, atau menggunakan metode lain yang sesuai dengan untuk mengatasi nilai yang hilang tersebut. Setelah melakukan cleaning data ini, kita mengisi nilai yang hilang tersebut dengan kode seperti ini. Kemudian setelah mengisi nilai, kita menghapus kolom dengan nilai hilang yang tinggi. Selanjutnya, setelah menghapus kolom tersebut, kita menghapus baris dari nilai yang hilang tersebut. Nah, selanjutnya setelah melakukan cleaning data, di sini kita bisa lihat informasi dataset setelah penghapusan nilai yang hilang yaitu dengan DF info ini. Jadi sebelumnya ada 14 baris. Jadi di sini setelah cleaning data terdapat 13 baris. Kemudian kita cek dimensinya terdapat 511 baris dan juga 13 kolom. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif dan visualisasi. Jadi, untuk melakukan statistik deskriptif dan visualisasi terhadap dataset ini, kita dapat memeriksa distribusi variabel target, melakukan transformasi logaritmik jika diperlukan, serta memeriksa kemiringan. Kita dapat memeriksa kemiringan atau sweetness-nya dari fitur-fitur dalam dataset ini. Selanjutnya, langkah terakhir adalah kita memisahkan membagi dataset ini menjadi data training dan data tes. Jadi,
dataset latih ini digunakan untuk melatih modelnya. Nah, sedangkan dataset uji ini, kalau dataset uji itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja modelnya. Mungkin itu saja tahapan dari pre-processing datanya. Selanjutnya yaitu tahap modeling yang akan dijelaskan oleh Anissa. Oleh Anissa dipersilakan. Baiklah, seperti yang tadi dibahas, tahap modeling ada 3. Yang pertama akan kita bahas adalah linear regression. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat fit linear regression dengan data training. Selanjutnya dengan model dan fitnya tadi akan diprediksi value dari Y menggunakan X-test. Selanjutnya model akan dievaluasi dengan data pengujian X-test, Y-test. Nah, skor ini mengukur sejauh mana model cocok dengan data pengujian dan dapat memberikan gambaran tentang kualitas prediksi model. Semakin tinggi skornya, semakin baik performa model dalam memprediksi nilai target berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Kemudian selanjutnya yaitu ada cross validation untuk menguji kinerja model secara lebih komprehensif dan menghindari overfitting. Nah, di sini juga dicari rata-rata dari cross validation-nya atau min-nya. Nah, semakin tinggi min score ini, semakin baik performa model dalam generalisasi ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya yaitu regularization, yaitu untuk mengurangi overfitting. Kita menggunakan regularization lasso dan reach. Sama seperti yang sebelumnya, kita membuat fitnya, lalu melakukan cross validation, dan juga mencari rata-rata dari cross validation-nya. Selanjutnya random forest. Yaitu klasifikasi sekaligus regresi. Nah, random forest ini bisa digunakan sebagai metode alternatif untuk memprediksi variabel target dalam analisis data regresi linear. Jadi sama seperti tadi, kita menggunakan fit untuk mendapatkan parameter untuk random forest modelnya, lalu kita akan mencari min dari cross validation-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Santika Mayangsari. Oke, terima kasih kepada Anissa. Saya lanjutkan di sini ada predict. Nah, predict menggunakan random forest dengan atribut rfr.feature importance yang digunakan untuk menghitung skor pentingnya fitur-fitur dalam model random forest. Melalui proses pengurutan dan pemfilteran, kita dapat mengidentifikasikan beberapa fitur-fitur teratas yang memiliki kontribusi yang paling signifikan terhadap prediksi model. Nah, berdasarkan visualisasi grafik data yang dihasilkan, kita kita bisa melihat 13 fitur teratas yang memiliki tingkat penting yang paling tinggi. Nah, fitur-fitur tersebut ini dapat dianggap sebagai faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam prediksi harga rumah di Boston. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk memperhatikan dan mempertimbangkan fitur-fitur tersebut ketika memprediksi harga rumah di Boston, karena fitur-fitur ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam model random forest. Dari hasil yang diperoleh kan kita menyatakan, kita bisa lihat di gambar di situ ada fitur LS stat paling berpengaruh di mana nilai feature importance-nya ini sebesar 0,6. Artinya, fitur tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam konteks feature importance. Semakin tinggi nilai tersebut, maka semakin besar pengaruhnya terhadap prediksi. Selanjutnya ke bawah lagi. Nah, di sini ada result evolution. Untuk scatter plot ini memberikan visualisasi perbandingan antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Dapat dilihat beberapa titik pada scatter plot berapa berada sepanjang garis merah yang digambar dengan pola putus-putus. Itu berarti prediksi yang dilakukan oleh model itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan pendekatan dengan nilai aktual.
Terdapat juga penyebaran titik-titik di sekitar garis merah itu menunjukkan adanya perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi yang dilakukan oleh model. Begitu pula dengan hasil evaluasi scatter plot dengan model yang di bawahnya lagi yang regresi linear. Nah, di mana kan sebagian banyak titik pada scatter plot ini berkumpul dalam satu area. Nah, hanya terdapat beberapa titik saja yang menyebar keluar dari area tertentu, yang bisa kita lihat di gambar. Lalu, ada beberapa titik ya hanya yang tersebar keluar area tertentu ini dapat dilihat juga kan di situ. Terus ada pada kesimpulannya ini sebagian besar titik ini berada dekat dengan garis merah. Maka model memiliki tingkat akurasi yang baik. Yang selanjutnya, nah untuk correlation metricnya ini kita bisa lihat. Nah, di sini untuk correlation metric ini nilainya itu antara min 1 sampai dengan 1. Nah, untuk nilai 1 ini menunjukkan korelasi positif sempurna, artinya ada hubungan linear positif yang kuat antara dua fitur tersebut. Jika salah satu fitur meningkat, maka kemungkinan besar fitur lainnya juga akan meningkat secara proporsional. Untuk nilai min 1 juga menunjukkan korelasi negatif sempurna. Artinya ada hubungan linear negatif yang kuat antara kedua fitur tersebut. Jika salah satu fitur meningkat, maka kemungkinan besar fitur lainnya juga akan menurun secara proporsional. Nah, untuk nilai 0 sendiri ini menunjukkan kurangnya hubungan linear antara kedua fitur yang ada. Di sini juga ada korelasi diagonal, bisa dilihat diagonal utamanya dalam matriks korelasi itu selalu 1. Karena fitur dengan dirinya sendiri pasti memiliki korelasi yang sempurna. Seperti itu. Dengan membaca matriks korelasi ini, kita dapat mengidentifikasi hubungan antara fitur-fitur dalam dataset. Fitur-fitur dengan korelasi positif tinggi cenderung memiliki hubungan linear positif yang kuat. Sementara fitur-fitur dengan korelasi negatif tinggi cenderung memiliki hubungan linear negatif yang kuat. Fitur-fitur dengan korelasi mendekati 0 memiliki hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan linear. Nah, di bawah correlation matrix itu kan ada lagi. Nah, untuk scatter plot ini juga nggak beda jauh. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 13 fitur yang bisa kita lihat. Nah, ini scatterplot ini dihasilkan oleh pasangan fitur yang berbeda dalam dataset. Scatterplot menunjukkan hubungan visual antara dua fitur tersebut. Pada scatterplot sumbu X dan sumbu Y ini mewakili nilai dari dua fitur yang dipilih. Titik-titik pada scatterplot merepresentasikan data. Pola distribusi titik-titik dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara kedua fitur tersebut. Jika scatterplot ini menunjukkan pola garis lurus atau pola linear, maka ada kemungkinan terdapat hubungan linear antara kedua fitur tersebut. Garis regresi yang ditampilkan pada scatterplot dapat membantu dalam memperkirakan hubungan linear tersebut. Nah, jika scatterplot menunjukkan pola yang cenderung menyebar, nah yang menyebar ini juga kan ada tidak teratur atau tidak ada pola khusus seperti cas itu, maka ada kemungkinan tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara dua fitur tersebut. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.